Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Mei. Suhu pagi dan malam hari di seluruh Taiwan relatif sejuk dengan kehadiran angin monsun timur laut. Mulai Rabu, suhu kembali menghangat seiring menjauhnya angin monsun tersebut. Namun, menguatnya kembali angin monsun timur akan menurunkan suhu sebanyak 1 hingga 2 derajat di hari Kamis. Dan suhu di utara Taiwan berpeluang turun hingga di bawah 20 derajat Celcius. Warga memakai jaket untuk menangkal hawa sejuk hari Selasa. Namun mulai Rabu, angin monsun timur laut akan sedikit melemah, suhu di semua wilayah meningkat. Seiring menguatnya kembali angin monsun timur laut, suhu hari Kamis diperkirakan serupa dengan hari Selasa, di mana suhu pada pagi dan malam hari cenderung sejuk. 新竹以北跟宜兰这个地方，就是早晚跟夜间感觉稍微偏凉一点点，可能大概就是17、18度左右了。 Mulai Kamis, suhu di semua wilayah akan turun 1 hingga 2 derajat Celcius. Suhu di kawasan utara turun hingga di bawah 20 derajat. Suhu akan kembali meningkat pada hari Jumat. Tanggal 20 Mei Senin depan adalah hari pelantikan presiden. Dilihat dari perakiran cuaca saat ini, cuaca hari itu berawan dan uap air bertambah. Akankah upacara pelantikan dilakukan saat hujan? CWA menyatakan hujan singkat berpeluang turun di setiap tempat. 我们预估在北部，就是台北市这地方，云会增多了，有大约目前的预估大约有30%到40%的短暂降雨的几率。 Peluang curah hujan di wilayah utara pada hari pelantikan presiden melampaui 30%. Persiapan sedang dilakukan di area sekitarnya untuk memastikan kelancaran upacara. Selain itu, dalam seminggu hingga 10 hari ke depan, gejolak tropis mulai terbentuk di perairan timur Filipina. Walau tidak berdampak terhadap Taiwan, hal ini tetap perlu diamati lebih lanjut. Ketika melakukan sosialisasi terhadap mobil yang parkir ilegal di persimpangan, polisi Taichung menemukan 4 dari 8 PMA Vietnam di dalam sebuah mobil adalah PMA tak berdokumen dan salah satu di antaranya memiliki status buronan. Polisi kemudian menyerahkan keempat PMA bersangkutan ke kantor kejaksaan dan Ditjen Imigrasi. Polisi yang melajia mobil parkir ilegal menemukan sebuah mobil yang dipenuhi 8 pekerja migran Vietnam di distrik sentral kota Taichung. Salah seorang mencoba kabur tapi segera dihentikan polisi. Berhubung sebagian penumpang tidak bisa menunjukkan bukti identitas, setelah diinterogasi, 4 orang diantaranya mengaku berstatus kaburan. 一车8人皆为越南籍移工，经远景盘查后，发现其中4名乘客为失联移工，其中1人更是被地检署通缉在案。 Berdasarkan penyelidikan polisi, mereka bekerja serabutan di lokasi konstruksi selama berstatus kaburan dan 1 di antara mereka berstatus buronan. Keseluruhan kasus diserahkan ke kantor kejaksaan Taichung dan Satgas Imigrasi Taichung untuk penyelidikan lebih lanjut. Uang palsu ditemukan beredar di Kaohsiung belum lama ini. Pemilik toko yang menerima uang kertas palsu pecahan 100 dan 500 dolar mengatakan uang palsu ini berkualitas rendah dan bahkan angka di garis pengamannya ditulis dengan tangan. Pelaku kejahatan memanfaatkan jam sibuk toko untuk beraksi dan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Ambil uang kertas 100 dolar dan sorot di tempat yang terang. Yang kanan memiliki pola bunga plum dan angka 100, namun yang kiri tidak ada sama sekali. Pada garis pengaman uang kertas terlihat jelas nomor yang tertulis di atasnya. Bahan dan teknik fabrikasi uang kertas palsu ini sangat banal. Tersangka mengambil kesempatan untuk memakai uang palsu ini di sela kesibukan toko. 1000块、500块的假钞，因为面额太大，所以大家都比较警惕性比较高。你现在普遍店家收到100块的都不会特别看啊。 Uang kertas palsu 100 dolar beredar di sejumlah tempat di Kaohsiung, toko minuman, pasar malam, dan pedagang pasar tradisional semuanya menjadi korban. Tersangka dicurigai mengincar pecahan kecil uang kertas 100 dolar yang tidak terlalu diperhatikan oleh kebanyakan orang. Bank Kaohsiung juga mengingatkan warga dan toko cara membedakan uang kertas asli dan palsu secara cepat. 数字的这3个地方，它是稍微有凸起的，好，跟的钞票是有一点点的高度，你用手可以触摸得出来。 Uang kertas asli terdapat pola dan angka nominal pada bagian kosong di tepi kiri saat disorot cahaya. Angka pada uang kertas juga akan berubah warna seiring perbedaan sudut pandang. Tekstur uang kertas palsu lebih lembut, sedangkan gradasi uang kertas asli lebih kalem. Bagian angka tiap pecahannya juga akan terasa menonjol saat disentuh. Warga juga bisa merujuk ke situs resmi Bank Sentral untuk perkenalan uang. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik plastik di distrik Chiali, kota Tainan, kemarin malam. Kobaran api berlangsung sekitar 12 jam dan baru terkendali pada pagi ini. Namun, api masih belum padam total dan mengepulkan asap hitam yang tebal. Biro Perlindungan Lingkungan mengimbau warga yang keluar rumah untuk mengenakan masker. Lidah api menjilati dinding seng dan terkesan mengerikan. Pabrik plastik berlantai 3 ini telah sulit untuk dikenali bentuk semulanya.
Asap tebal hitam membumbung di angkasa membuat petugas damkar kelelahan memadamkan api. Pada tanggal 13 malam, kebakaran terjadi di sebuah pabrik plastik di distrik Jiali, Kota Hainan selama 12 jam yang melalap habis pabrik sekitar 4.000 meter persegi ini. Meskipun kondisi api terkendali pada tanggal 14 pagi, asap hitam masih saja mengepul. Biro Perlindungan Lingkungan menyarankan warga yang tinggal di distrik Jiali, distrik Chiku dan distrik Annan untuk mengenakan masker saat keluar rumah. Penyebab kebakaran masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Hujan deras turun di Provinsi Sumatera Barat pada akhir pekan lalu menyebabkan banjir dan tanah longsor yang menelan 44 korban jiwa. Indonesia Timur juga bergejolak. Gunung Ibu di Halmahera meletus kemarin dengan kolom abu vulkanik mencapai lebih dari 5 km. Otoritas tempat telah melarang segala aktivitas dengan radius 5 km dari gunung berapi. Longsor batu vulkanik akibat banjir menyebabkan rumah hancur dan jalanan berlumpur. Hujan lebat mulai turun selama beberapa jam di Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 malam. Menyeret abu dan batu vulkanik setempat. Jalanan dan rumah juga terendam banjir. Puluhan korban telah tewas. Saat ini masih ada orang yang hilang. Saat ini kita membagi dua tim, satu tim penyisiran darat sampai radius 1 kilo sampai 2 kilo ke belakang, dan satu lagi tim tempat posisi-posisi yang dekat bahan material ataupun pepohonan. Tempat di belakang saya kita dibantu dengan alat berat. Banjir kali ini telah menyebabkan lebih dari 100 rumah di 2 kabupaten Provinsi Sumatera Barat rusak parah. Akibat rusaknya infrastruktur, warga kesulitan mencari sumber air bersih dan terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara terdekat. Sementara itu, gunung berapi Ibu di kawasan timur Indonesia kembali meletus tanggal 13. Namun kali ini kolom abu vulkaniknya langsung membumbung ke awan dan mencapai ketinggian 5 km di atas puncak gunung. Secara visual terlihat bahwa ada lontaran material pijar yang diperkirakan masih di dalam radius 3 km dan juga memang abu saat ini sedang mengarah ke arah barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia menyatakan status gunung berapi setempat dinaikkan ke level tertinggi kedua dan semua aktivitas dalam radius 5 km dari gunung berapi telah dilarang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Festival Lentera Teratai di Seoul. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.